PBB itu sudah melegalkan ganja seperti itu, Pak. Apakah Indonesia bisa melegalkan, Pak? Ya. Gimana, Pak? Hai dulur kayang, jumpa lagi di podcast Jateng Bersinar. Nah, kali ini bersama saya Cupis. Saya sendiri, ada temannya hari ini, tapi hari ini sengaja kita mengundang kembali Bapak Susanto. Bukan tanpa alasan kita di sini sama Bapak Susanto, karena apa? Kemarin banyak DM yang masuk ke IG. Banyak juga yang japri di WA call centernya BNNP Jawa Tengah. Setelah pertemuan kita, podcast kita pertama dengan Pak Santo kemarin, banyak yang tanya tentang ini yang saya ini agak sedikit lagi booming ini. Lagi booming di awal tahun, di akhir tahun, di awal tahun kemarin, topik yang cukup lumayan booming. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya Pak Santo ya. Selamat siang Pak Santo. Selamat siang Mas Cupis. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Tampak Pak hari ini kelihatan cerah ya. Cerah sekali. Meskipun ini udah tengah hari, Bapak masih terlihat sangat cerah. Terima kasih Pak kedatangannya yang kedua kali di podcast kita hari ini. Nyuwun sewu Pak, ini sengaja kita mengundang Bapak karena banyak DM yang masuk, banyak inbox yang masuk ke call center kita bahwasanya mereka ingin tahu berkaitan dengan kemarin Pak di awal tahun 2021 dan di akhir tahun 2020 kayaknya kemarin ada berita ya, kalau boleh kita bilang berita yang cukup beberapa mengisi stasiun berita di Indonesia bahwasanya PBB itu sudah melegalkan ganja, katanya seperti itu Pak. Ya, itu berdasarkan hasil voting CND tanggal 20 Desember kalau nggak salah Pak ya. Bahwasanya pada akhirnya ganja, kata-kata netizen ini Pak, ganja itu sudah dikeluarkan dari Schedule 4. Kapan Indonesia melegalkan? Nah, sebenarnya gimana sih Pak? Posisinya atau kronologinya gimana sih Pak? Ini jadi kita perlu tahu Pak, teman-teman dulur gayeng semua yang ada di rumah ini pengen tahu sebenarnya kalau itu sudah dikeluarkan Schedule 4, apakah Indonesia bisa melegalkan Pak itu Pak? Ya, gimana Pak itu Pak? Baik, terima kasih Mas Cupis. Ya, berita tentang legalisasi ganja berkaitan tentang adanya voting ya, voting di WHO ya, di PBB tentang beberapa rekomendasi ya yang dilakukan oleh CND sebenarnya ya. Kemudian hasilnya tersebut ada 6 rekomendasi yang di voting waktu itu ya, di voting, tetapi jadi rekomendasi 1 sampai 6 ya. Ternyata yang disetujui hanya rekomendasi 1 ya, yaitu mengeluarkan kanabis dan kanabis resin menjadi Schedule 1, dikeluarkan dari Schedule 4 menjadi Schedule 1. Nah, sebenarnya usulan itu sudah lama ya. CND beberapa kali bersidang, akhirnya kemudian bisa direalisasi sekitar bulan Maret, tapi belum dilakukan voting. Karena rekomendasi itu juga belum ada persetujuan dari anggotanya, akhirnya diambil voting bulan Desember. Ya, ini hanya berkaitan tentang listing sebenarnya, tabel, daftar sebenarnya ya, hanya berkaitan tentang pemindahan schedule, bukan legalisasi. Kalau kita lihat legalisasi itu kan berarti tidak dilarang oleh hukum, silakan gitu. Dan kalau kita lihat ada 6 rekomendasi. Itu semua tentang kanabis, tentang kanabis sativa. Ya. Nah, dari 6 itu 1 saja yang disupport, yang lain direject, unsupport dan sebagainya. Berarti kesimpulannya yang disetujui hanya 1 dan itu hanya beda-beda tipis. Yang menyetujui 27 anggotanya, kemudian yang menolak 25. Indonesia belum pada saat ini memang tidak jadi anggota. Tapi sebelumnya kita pernah jadi anggota ya. Tetapi kita tetap melakukan upaya, kita menolak sebenarnya hasil voting tersebut. Jadi kesimpulannya adalah tidak terjadi legalisasi, hanya perpindahan listing. Oke, berarti gini Pak, perlu saya coba narik garis tengahnya Pak. Boleh ya. Jadi sebenarnya perpindahan schedule dari Schedule 4 dan tetap di Schedule 1 itu bukan berarti legalisasi, itu dulu pertama. Iya, betul. Terus kedua tadi Pak Santo menyampaikan bahwasanya yang ada di rekomendasi 5.1 sampai 5.6 itu hanya 5.1 yang disetujui, yaitu kanabis dan kanabis resin. Kan gitu, Ge? Iya.
Tapi masyarakat taunya adalah ganja itu dilegalkan. Ya, ini ada sebenarnya antara kanabis resin, ganja, terus Arisa sativa itu apakah sama, Pak? Itu apakah sama gitu? Apakah sama? Jadi biar kita nggak salah paham ini. Oke, benar pertanyaan Mas Cupis ya. Orang berpikir, bahkan banyak tulisan bicara kanabis, terjemahannya ganja. Iya. Sebenarnya dari kamus farmakologi bicara kanabis dan kanabis sativa itu bukan ganja seutuhnya. Kalau bicara ganja atau tanaman ganja yang dimaksud oleh Mas Cupis itu kanabis sativa. Nama itu latinnya nama itu latin kan tanaman. kanabis sativa, Iya. ya. Dan itu masih masuk skedul 4. Yang pindah hanya kanabis dan kanabis resin. Apa itu kanabis? Sebenarnya itu adalah bagian pucuk, batang pucuk, ya, batang bagian pucuk dan bunganya. Belum diekstrasi, belum dipisahkan zat THC, CBD ada di dalamnya belum. Baru itu bagian pucuk dari pohon ganja. Dari dan Arisa sativa tadi, Pak, ya. Iya, kanabis itu. Dari kanabis bagian dari kanabis sativa. Sedangkan kanabis resin itu semacam, kalau resin itu kan getah ya. Keluar dari pucuk bunganya. Memang yang paling luar biasa mengandung THC itu pucuk-pucuk pohon ganja. Atau orang bilang pohon kanabis sativa itu, ya. Itu sudah menjadi semacam getah ya. Kemudian bisa diolah, bisa menjadi hasis, ya. Itu yang disebut dengan kanabis resin. Jadi bukan tanaman ganjanya bukan, ya, Pak? Karena ada kalimat resin. Kanabis pun bagian pucuk. Pucuk sama getahnya itu yang dikeluarkan dari skedul 4. Jadi tanamannya masih. Tanamannya masih di skedul 4. Betul. Gitu. Terus Pak, kalau dikeluarkan dari skedul 4, dia tetap di skedul 1. Konsekuensinya sebenarnya apa? Nah, ini penting. Kalau kita melihat hasil konvensi tahun 1961, itu yang diratifikasi sama Indonesia kan itu ya. Ada lagi 1971, kemudian 88, ada keputusan tahun 72 ya, seperti itu. Bahwa kalau kita melihat listing tabel penggolongan ganja disebut dengan skedul. Awalnya skedul 1, 2, 3. Kemudian 4. Skedul 1 itu berbahaya memang. Tapi bisa digunakan untuk medis. Sedangkan skedul 4 sangat berbahaya, hanya bisa digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, tidak untuk medis. Jadi skedul 4 dipindah ke skedul 1. Kalau kita sejajarkan dengan golongan di Indonesia, dengan Undang Nomor 35 tahun 2009, itu ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian. Tidak untuk medis. Tetapi yang golongan 2 bisa untuk pelayanan medis. Jadi mungkin di sebuah kesimpulan, dengan masuk skedul 1, maka kanabis dan kanabis resin itu bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan medis. Itu. Berarti sejatinya di situ ya, Pak, ya perbedaannya ya. Kalau dulu memang di blok, karena masih di skedul 4, memang itu tidak bisa digunakan atau dikembangkan. Sekarang ada peluang untuk melakukan penelitian. Apakah itu? Berarti nantinya akan ada aturan turunan kalau kita di Indonesia, nantinya akan ada aturan turunan untuk ke situ ya, Pak, ya, berarti, Pak, ya. Berdasarkan yang saya tahu, saat sekarang memang sedang dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan tentang peraturan yang mengatur tentang bagaimana pola penelitian yang bisa dilakukan. Walaupun sebelumnya kita ada aturan tahun 2015, dia tentang izin menanam tanaman jenis-jenis narkotika, yaitu yang kita ada tempat penelitian obat di Tawangmangu ya. Dengan izin tersebut dia bisa melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan tersebut. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu, Pak. Tapi gini, Pak, pada saat setelah voting gitu, begitu CND memutuskan itu keluar dari skedul 4, masuk skedul 1, gitu. Dan Indonesia masih memasukkan ganja di narkotika golongan 1, Pak. Apakah ada sanksi nanti untuk Indonesia ini? Gitu kan? Karena banyak masyarakat, ini Indonesia ini enggak taat ini, katanya ikut perkumpulan dunia ya. Katanya
ikut menjadi anggota PBB, terus juga mengakui bahwa CND itu ada. Kenapa tidak melakukan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh CND gitu, Pak? Apakah nantinya ada aturan hukum atau sanksi yang akan diterima Indonesia, Pak, kalau seperti itu? Atau negara-negara lain nih yang masih melarang bahwa ganja atau kanabis itu hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan, bukan ke arah medis, Pak? Apakah ada sanksi bagi Indonesia dan negara-negara lain, Pak? Ya, sebenarnya kan ini termasuk ranah hukum internasional ya. Ada yang berbentuk traktat, ada yang berbentuk konvensi. Ya, ini salah satu bentuk konvensi. Sedang konvensi khusus ini, yaitu tahun 1991, memang berbeda. Ya. Dalam konvensi ini ada peluang. Ya, di mana di dalam konvensi tersebut ada pasal 39 yang membolehkan negara yang sudah meratifikasi sekalipun tidak memberlakukan sepenuhnya hasil konvensi dan turunan-turunan keputusannya itu, ya, apabila memang demi kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Negara tersebut bisa menerapkan aturan yang lebih tegas dari konvensi tersebut. Jadi tidak dilarang. Konvensi memberikan peluang untuk itu. Dan Indonesia memandang bicara tanaman ganja dan turunannya, berarti termasuk kanabis dan kanabis sativa, yang dihasilkan oleh tanaman ganja di Indonesia berbeda. Bedanya di mana, Pak? Iya, karena tanaman kita itu mempunyai kandungan THC yang lebih tinggi. Tetrahydrocannabinol dari tanaman-tanaman ganja dari negara lain. Bahkan THC kita lebih besar daripada CBD-nya. Iya. Oh, yang punya Pak, maaf saya potong. CBD itu yang biasa digunakan untuk medis, bukan? Medis. Oh iya. Iya. Ya, yang bisa untuk medis cannabidiol, cannabinol itu ya. Nah, itu yang bisa digunakan untuk medis. Nah, dan biasanya tanaman yang digunakan untuk medis perlu dengan rekayasa genetik, nggak sembarangan ditanam. Dan tanaman yang tumbuh di Indonesia memang punya spesifikasi yang berbeda. Banyak varietas ganja di dunia. Ya, Indonesia memang mengandung THC yang sangat tinggi. Demi kesejahteraan masyarakat, perlindungan masyarakat, karena memang cenderung lebih mudah disalahgunakan apabila memang diberikan peluang untuk ditanam secara umum, makanya kita juga tidak bisa menyetujui putusan dari CND tersebut, ya. Dan kita melakukan protes, ya. PBB, sepengetahuan saya melihat dalam berita-berita, kita melakukan ketidaksetujuan tentang hasil voting putusan rekomendasi itu. Begitu, Mas. Soalnya ini juga kalau kita ngomong sekarang kan eranya era global, segala sesuatu yang terjadi di luaran sana itu kita bisa cepat, gitu kan. Masyarakat bisa sangat cepat untuk mengetahuinya. Dan yang ditakutkan adalah masyarakat langsung menyimpulkan. Ya seperti yang DM tadi Mas, Pak. Bahwasanya ini kapan Indonesia bisa melegalkan gitu kan. Terus itu kan berarti Indonesia itu kan menentang PBB, sana sudah mengeluarkan, saya sudah membuat rekomendasi. Ternyata seperti ini penjelasannya, Pak. Iya. Jadi ini sebenarnya yang harus disikapi oleh masyarakat, untuk masyarakat nih, Pak. Kalau kita sudah tahu nih kondisinya bahwa perpindahan schedule itu bukan berarti adalah legalisasi gitu kan. Sebagai masyarakat yang bijak, sebagai masyarakat yang taat hukum, karena hukum positif di Indonesia masih menganggap bahwasanya ganja dan segala macamnya di dalamnya itu masuk di narkotika golongan 1 kan, seperti itu, Pak. Sebagai masyarakat yang baik itu seperti apa harusnya, Pak? Baik ya. Kalau menurut hemat kami, masyarakat yang mendengar atau pemberitaan seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya tidak ada legalisasi. Ya, berarti bicara legalisasi kan menurut pemahaman bebas, ya, tidak bukan bebas. Berarti ilegal lagi, nggak dilanggar. Nah, bebas seperti apa? Apa nanam dari awal, kemudian diproses, diolah, dijual, nggak bisa toh? Apalagi yang diambil keputusan dari hasil rekomendasi tersebut jelas-jelas hanya kanabis sama kanabis resin, yang memang bisa digunakan untuk medis berdasarkan pengalaman-pengalaman negara-negara di dunia lainnya memang. Memang sekarang ada negara yang menggunakan untuk medis, ya.
zat-zat dari CBD, ganja yang dalam ganja tersebut. Tetapi Indonesia sampai sekarang memang kita tetap mengatur pada narkotika golongan 1. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mulai menyusun peraturan tentang bagaimana dapat dilaksanakannya penelitian. Prosedurnya, ya, aturannya. Nah, berarti dalam hal ini kita juga membuka kemungkinan, ya, kalau memang untuk medis, ya, kalimatnya medis, ya, kalau memang betul itu obat yang bisa digunakan, tidak ada obat lain, pasti pemerintah juga mempertimbangkan. Ya. Sebenarnya ginilah, nggak usah terlalu dibesar-besarkan, ya. Kita bicara morfin, itu kan dari semi-sintetis. Iya. Ya, dari tanaman, alaminya tumbuhan opium, semisintetisnya kimiawi jadi morfin. Di atasnya morfin itu ada heroin, ya, lebih tinggi tingkat ketergantungannya karena saking tingginya dilarang masuk golongan 1. Dahulunya dia dibolehkan. Di dalam golongan 1 ada juga induknya dari heroin tersebut, tanaman opium. Masuk kalau di Indonesia narkotika golongan 1. Tetapi morfin masuk golongan 2, dibolehkan untuk pelayanan kesehatan. Bisa saja. Maka serahkanlah ke pemerintah soal kebutuhan kesehatan, jaminan ketersediaan narkotika untuk pelayanan medis, itu tugasnya pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf A. Ya kan, salah satu tujuan dibuat undang-undang apa? Menjamin ketersediaan narkotika untuk pelayanan medis. Kita serahkan pada pemerintah mana yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Begitu kalau menurut saya. Siap. Jadi gitu ya. Iya. Jadi, ya ini harus diketahui oleh kita semua. Ya, belum ya kan. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, kapan nih Indonesia bisa dilegalkan ganjanya? Berarti sebenarnya legalisasi itu nggak ada, Pak? Tidak ada. Kata legalisasi itu yang tepat diganti apa kira-kira? Perubahan schedule. Pak, ya. Ya mau nggak mau memang itu belum ada katanan yang sama dengan itu. Perubahan schedule gitu kan. Tapi memungkinkan nantinya ke depan, manakala aturan yang baru disusun oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan itu benar-benar terrealisasi, masyarakat punya peluang untuk benar-benar meneliti gitu, Pak, ya. Untuk sambil kita menunggu ke sana, Pak. Masyarakat itu kadang nggak sabar, Pak. Ya, ini aturan lagi dibuat. Masyarakat taunya buat aturan pagi, nanti malam jadi, Pak. Besok dilaksanakan kan gitu. Ternyata membuat aturan nggak seperti itu, Pak. Sambil menunggu kita aturan itu jadi, gitu kan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat, Pak? Ya, seperti tadi ya. Ini buat aturan itu bukan berarti begitu selesai penelitian keluar aturan bisa digunakan. Bukan. Ini hanya aturan tentang prosedur penelitian yang bisa dilakukan. Dan apabila penelitian dengan uji klinis, uji dan sebagainya, ternyata diketahui kandungan yang luar biasa, baru bicara digunakan untuk pelayanan medis. Begitu. Jadi sekarang yang ditunggu masyarakat apa? Kalau masyarakat menunggu sesuatu jenis obat untuk menangani penyakitnya, pemerintah sudah berupaya menyediakan untuk semuanya. Ya kan? Epilepsi yang katanya bisa oleh ganja, kita punya obatnya. Ya. Obat-obat lain, ya. Mungkin untuk menghilang rasa sakit kanker, ada morfin. Ya. Kalau memang sakit kanker, morfin diberikan biasanya. Karena itu narkotika golongan 2. Ya, jadi menurut hemat kami, kalau memang butuh sebuah obat, ya, pemerintah menyediakan. Tapi jangan menunggu itu, kemudian mengusulkan ada balik di sisi itu, ada niat tertentu di sisi pengusulan, memperjuangkan bahwa itu harus segera bisa ada penelitian. Pemerintah sedang menyusun aturannya. Tunggu saja. Kemudian yang bisa meneliti siapa? Enggak semua bisa meneliti ya. Iya, pastinya. Nanti harus ada izinnya, terus kemudian legalitasnya. Soalnya nanti kan mulai dari nanam. Iya. Gitu kan, terus penggunaannya bagaimana, atau mungkin harus dikembangkan lagi apa namanya, itu mungkin nanti akan seperti itu, Pak, ya. Bukan serta-merta dari tanaman langsung mungkin bisa dipakai. Langsung bisa digunakan, tidak. Prosesnya panjang, tapi yang jelas di Indonesia terbuka bahwa memang dimungkinkan untuk penelitian,
apakah dimungkinkan nanti untuk obat jenis narkotika, bisa terjadi manakala memang sudah pemerintah meyakini betul bahwa dalam rangka pelindungan warga negara terhadap penyalahgunaan narkotika memang sudah betul-betul kita bisa menyiapkan itu, ya nggak masalah. Berarti simulanya adalah ganja tetap di narkotika golongan 1. Iya, ganja untuk sekarang pemerintah tetap menggunakan pasal 39, tetap memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap kanabis keseluruhan lah ya. Kanabis sativa masuk yang kanabis resin semua masuk narkotika golongan 1. Jadi menurut hemat kami itulah aturan dari pemerintah, dan menurut saya ya turuti saja daripada nanti masuk ke pelanggaran undang-undang narkotika. Oke, terima kasih Bapak waktunya Bapak. Sedikit tapi memberi gambaran kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasanya ini loh kondisinya sebenarnya, bahwasanya yang dikeluarkan dari Schedule 4 ke Schedule 1 itu bukan kanabis sativa, tapi kanabis dan kanabis resin gitu Pak. Ya. Jadi kalau berdasarkan dari itu benar memang legalisasi itu nggak ada. Bahkan di ICND pun di sana nggak ngomong bahwasanya kanabis sativa itu dilegalkan. Iya, dan masuk Schedule 1 itu masih diawasi secara internasional. Ya. Aturannya begitu di Konvensi Tunggal tahun 1961 itu bunyinya seperti itu. Hanya dimungkinkan untuk kepentingan medis dengan tahapan-tahapan yang sudah diatur. Bukan berarti tidak otomatis ya Schedule 1 itu terus bisa digunakan untuk kepentingan medis itu tetap menjadi pengawasan internasional. Oke, dulur gayeng semua. Ini tadi adalah perbincangan kita dengan Bapak Susanto. Ya sedikit mengelumi tentang ternyata isu legalisasi yang ada di Indonesia itu seperti ini loh. Ya, ternyata perpindahan schedule itu dari Schedule 4 ke Schedule 1 itu seperti ini, dan sikap pemerintah dalam hal ini jelas bahwasanya ganja dan segala macam bentuknya masih di narkotika golongan 1 gitu Pak ya. Iya. Oke. Terakhir Pak, pesan untuk dulur gayeng semua Pak di sini, utamanya kalau ada dengar berita, dengar kabar, atau mungkin ada ajakan Pak untuk ikut, ayo kita menjadi relawan ini biar tepat bisa terlegalkan gitu Pak. Pesannya Pak, itu pasti masuk ya kan, ajakan itu kan banyak sekali di teman-teman kita Pak. Iya, kalau pesan dari saya bahwa sebagai warga negara perlu didengar berita itu. Apakah betul, apa tidak, seperti kasusnya legalisasi ganja ini. Sebenarnya tidak ada legalisasi, hanya perpindahan listing saja. Perpindahan Schedule 4 ke Schedule 1. Dan percayakan pada pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah sampai sekarang memang tetap memberlakukan sesuai dengan aturan yang ada di Konvensi Tunggal 1961 itu, bahwa bagaimanapun juga kita memberikan sanksi yang lebih tegas dalam upaya menjaga pelindungan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu dukung ya. Karena korban narkotika sudah begitu banyak. Sehari bisa 30 orang lebih. Setahun bisa 15.000 ya. Negara mana yang seperti itu? Ya, Indonesia. Harga yang begitu tinggi ya, pasar yang begitu banyak. Negara yang luas, kepulauan, geografinya terbuka ya. Hukum yang juga masih kadang-kadang tidak bisa diterapkan secara tegas. Ya. Yang orang bilang tidak menimbulkan efek jerak. Masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, dukung ini ya dengan cara jangan mengonsumsi narkotika untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih ya Pak, pesan-pesan untuk kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Iya. Semoga momen ini menjadi tambahan pengetahuan buat dulur gayeng semua yang ada di rumah Pak. Iya. Boleh kita yel-yel bareng? Boleh. Gimana yel-yelnya? Jateng gayeng lawan narkoba bareng-bareng nanti. Oke. Jateng gayeng lawan narkoba bareng-bareng.